lagi di bola jalan? Bukan, sorry. gue yang opening. Oh iya, oke. Ini adalah Muhammad Fuad, tapi Indonesia mengenalnya dengan nama panggungnya, yaitu Bang Fu. Nama panggung, persona internet, Fuad Panji satu layar. Oh, di belakang ada Imam. Ada Imam. Imam dong, Imam. Imam, anak Medan. Nih konten Medan. Gue anak Medan. Ya. Karena udah pernah main bola di Kampung Keling, di lapangan hoki. lapangan hoki. Habis itu ziarah ke kebun bunga. Betul. Markas PSMS sebelum Betul. dihancurkan. Dan gue sah menyebut diri gue sebagai anak Kampung Medan. Keling. Selain karena gue pernah main bola di situ, gue udah kenal nyamuk. Hanya orang Kampung Keling yang tahu nyamuk. Ya. Jadi ini adalah konten anak Medan. Dan kalau misalkan Fuad bersama dengan Panji Sianipar, Ya. aku orang Batak, Bang. Batak kan? Nggak kasih marking lebih keren mau nggak? Hah? Marking? Marking lebih keren bentar. Oh, marking yang lebih keren. Mari Sianipar, gue Sianipar. Gua lagi bikin konten udah. Ntar gua telepon lu sejaman lagi ya. Gua lagi di jalan deh. Assalamualaikum. Artis banget, orang nelpon nggak mau. Toga Torop. Marganya Toga Torop. Kenapa? Toga Torop mantap. Dulu ada temen namanya Bazoka Leo Toga Torop. Namanya Bazoka. Bazoka Leo. Mending Bazoka, gue pakai jadi nama. Terus Bazoka. ada lagi dulu di Medan nama temen gua Tembok Batu Ginting. Asli bos. Back. Tembok Batu Ginting. By the way, Ada namanya Sinar Si Tepu. tapi kan Fuad orang Medan, bukan orang Batak. Oh, ya, bukan. Gue orang Batak. Ya. Nah, kalau ada Fuad dan Panji satu layar, Ya. itu sudah pasti akan membicarakan. Pangeran Siaan. Oh, tidak, tidak. Oh, enggak. Lu masih sebel. Enggak, mau ngeliatin DM-an gue sama dia. Wis, Ngapain? masih ngobrol banget. Ngapain? Gue mana pernah sebel apa nih? Pakai jadi Fuad dan Panji akan ngomongin Manchester United. Terakhir kali konten ini terjadi, yang diomongin bukan MU, yang diomongin PSSI. Ya, Baru sebelum itu kita ngomongin itu era siapa ya? Erick Thohir yang lu bilang Bukan, terkait- bukan. Terakhir kali kita ngomongin MU itu Oh, era iya. Ten Hag atau era sebelum Ten Hag, ada Ten Hag. Waktu itu kita sempat ada Zoom kalau nggak salah ngobrolin yang mau beli, yang lu nanya Donny van de Beek apa segala macam. Nggak salah itu Zoom, seingat gua. Lu di New York. Mana ada Ada Zoom? bos. Seingat gua ada itu kita ngobrolin pokoknya Tapi sekarang adalah eranya Amorim. Ruben Amorim. Ruben Amorim ini belum apa-apa udah ngomel mulu kerjanya. Pusing. Setiap kali di press conference tuh kayak kesel gitu sama keadaan. Looks older than his age. Iya, betul. 40 feels 50. Iya, dia waktu itu ada yang padahal baru berapa bulan? 3 bulan. Baru 3 bulan. Ada yang bandingin sebelum sama sesudah, Oke. udah stres dia. Nah, kan posisi kita kan kurang happy. Ya, tapi sebentar, lu masih nonton MU? Enggak. Enggak pernah nonton MU. Enggak udah nonton MU, mau ngomongin MU coba. Terakhir kali gua nonton MU pas gua open mic di Tin situ. House, gelar Tin House. nobar, kalah lawan Liverpool 3-0. Anjay. Open mic lagi. Community Shield lawan City, kalah anjing. Iya. Susah banget mikir. Cuman kalau yang waktu City gua stand up-nya di tengah ya. Ya. Di tengah. Oh enggak dong. Oh, di akhir selesai juga? kan? Selesai Oh, iya. selesai match itu. Iya. Yang harusnya perpanjangan waktu terus tiba-tiba kebobolan gol kedua menit akhir. Kelar urusan gitu. Lawan Liverpool 3-0. Kasihan lah nasib gua disuruh ngelawak di depan fans MU bete. Tapi cobaan, men. Cobaan betul. Cobaan. Betul. Gitu. Gua komik kataan banting gua. Komik kataan Gila. banting, bos. Komika lain pilih-pilih. Tinggal Kalau belum mau masuk stand up penjara harus aja. ideal. Hah? Tinggal masuk penjaranya aja lu yang belum. Kenapa harus Biar masuk tahan penjara? banting. Ya Allah. Nah, memang saya sudah tidak pernah nonton Manchester United lagi, tapi kan penonton saya banyak penonton Manchester United. Bang bikin konten bola lagi dong, Bang. Ngomongin MU Betul. lagi dong. Ini spesifiknya ngajak Fuad. Ajak Fuad dong gitu. Kata gue nggak mau, Fuad galak. Kemarin kawan kita katanya habis berantem main bola. Siapa lagi? Valen Ya Allah. berantem dia. Masih kawan? Masih lah setan, kenapa nanya gitu? Anjing. Berantem dia. Siapa yang cerita sama gue? Wasit atau siapa tuh? Alam ngomong sama lu. Lupa gue, pokoknya dia berantem mulu ke Valen. Nggak tahu gue kenapa teman-teman gue tuh emosian banget kalau main bola. Fuad, Valen, Marbun. Marbun harus tadi main ini. Lah, besok diskon 13. Iya, udah datang aja kok. Kalau nggak foto-foto paling nggak, gue bilang gitu. Nggak datang deh. Setan memang Marbun itu. Orang politik emang nggak bisa Iya, dipercaya. nggak bisa dipercaya orang politik itu memang kacau. Oke, saat ini MU posisinya Berapa mam? 14 ya mam? Aduh, jauh. 13. Ya gitulah pokoknya. 13 14.
dari 3 bulan ini, apa asesmen lu terhadap Ruben Amorim? Apalagi dalam 3 bulan ini Rashford udah keluar cabut Ya. ya. Apa asesmen lu? Kalau gua dini hari tadi kan gua sempat nonton ya. Maksudnya kita main bola jam 6. Gua jam 3 udah bangun nonton. Ya. Karena gua tidurnya cepat. Kan itu FA aja. ya? FA Cup lawan Leicester. Mainnya anjing. Menang memang 2-1, tapi itu satu ya. Kemenangan itu terbantu gol yang tidak ada VAR. Karena kalau itu di VAR ada 3 pemain MU offside. FA Cup tidak ada VAR sampai semifinal. Correct me if I'm wrong ya. Iya. Tidak ada VAR sampai semifinal. Jadi itu clear offside, tapi emang ya udahlah emang udah rezekinya. Objektif ya. Gue sih ya, kalau MU itu kan dia selalu bilang jelek ya dari dulu kan gitu. Terus no shot on target sampai menit No shot on target sampai menit 68 atau 70 if I'm not mistake gitu ya. 68 atau 70. Iya bos, baru ada shot on target bos. Lu bayangin ini United terus main di kandang dan no shot on target, itu maksud gue itu udah nggak masuk akal ini tim gitu. Terus kemudian United kan beli Patrick Dorgu karena isunya kan emang kita tidak punya left wing back. Oke? Kita tidak punya left wing back. Shaw yang cedera mulu gitu kan, yang tapi kalau misalnya ada pemain baru masuk tiba-tiba dia sembuh atau dipanggil timnas Inggris dia sembuh gitu kan. So itu ajaib tuh contoh kasusnya. Kayak itu harus ada yang bikin krisis tentang Luke Shaw. Gitu. Fakta loh itu udah. Itu gue bahas di podcast, gue bikin podcast sama Kemal kan. Iya. Podcast bola itu gue bahas terkait. Apa nama podcastnya? Podcast bola. Simpel banget Kemal bikin. Tadi gue kasih nama Wall Pass, gak usah bang. Jadi podcast bola. Anjing. Gini doang. Ya udah biarin aja bang, biar gampang katanya gitu. Orang kalau ketik podcast bola udah kita duluan keluar namanya. Betul, tapi dia nggak bisa daftarin itu sebagai IP. Oh ya? Iya, nggak bisa, terlalu generik namanya. Oh enggak, yang daftar IP kan Kemal Sportnya atau apa, Iya. yang dia daftarin itu kan. Ini Iya, kan tapi turunan-turunannya si gitu. itu aja jadi nggak bisa, Iya, tapi oke gitu. lah. Tapi emang Kemal tuh brilian ya. Gue baru ingat lagi 8 tahun lalu dia bikin lagu Anjay sama Young Lex gitu kan anjing. Dan enak lagunya. Enak. Lu menghina lagu Anjay. Menghina lagu Anjay lu. Gue Gila. Terus Anjay sama satu lagi tuh yang lagu dia sama Young Lex apa ya? Pokoknya liriknya GGS. bawa lebar otak sempit, anjing Kemal Palevi. Gue bilang, tapi sholatnya rajin banget sekarang ya. Jadi, Bawah lebar, otak sempit. Oh, cewek kardus, judul lagunya cewek kardus. Lu cari deh di Google gitu ya, di YouTube. Cewek kardus itu Kemal sama Young Lex. Anjing. Bawah Aduh, lebar, otak sempit. Anjing Kemal Palevi, men. Tapi sekarang nih mau take bang, kita sholat asar dulu, sholat asar. Anjay. Beriman demi Allah. Selesai nih maghrib gitu kan. Agak udah mulai kayak gue dia ya. Terus Itu. kadang abis itu kan kita mau makan kan, Ya. bang kita isya dulu, isya berjamaah lagi. Abis itu dia ba'diyah lagi. Lu nggak tahu ba'diyah apa kan? Nggak tahu. Googling nanti, oke? Nggak apa-apa. Fauzi gue tahu. Badilah. Badilah. Udah balik. Apa dong, jelasin sekarang. Yang Amorim kan. Terus kan. Enggak, Badia. Oh, ba'diyah itu sholat sunat yang setelah sholat wajib. Keren. Kemal Palevi. Asli, Kemal keren banget sekarang. Mengingat dia pernah bikin lagu yang bawa lebar otak sempit, terus tiba-tiba dia sekarang rajin sholat. Betul. Dia transformasinya setelah menikah. Iya. Keren Kemal, keren. Bagus. Jadi Biar balik lagi dijagain, biar kita Amorim. Amorim. Terus tadi kan beli Patrick Dorgu. Patrick Dorgu udah dibeli semalam, dini hari tadi lawan Leicester. Ditaruh di kanan kan, jadi gue sampai di satu pemikiran bahwa siapapun pelatih United kayaknya kena guna-guna. GGG, guna-guna Glazers. Men, Enggak, logika lu aja. Kenapa ditaruh di kanan? maksud gua kan kenapa lu taruh di kanan lagi gitu loh? Iya, menurut lu kenapa? Nggak ada. Ada yang cedera? Nggak ada. Yang cedera oke Lisandro Martinez. Tapi untuk center half, lu kan main 3 back. Lu masih punya Harry Maguire, lu punya De Ligt, lu punya Lenioro. Oke? Tapi kenapa dia yang lu di kiri tetap lu mainin Dalot? Kadang-kadang gua mau bilang pelatihnya kayaknya nggak ngerti, tapi kan nggak mungkin sih. Mereka yang ngelatih itu kan pasti pinter-pinter ya. Betul lah, nggak mungkin. Cuma kan maksud gua Kita yang nggak nyampe. kita nggak nyampe jelas, tapi kan maksud gua pengamatan kita kan juga kita kan bisa ngelihat yang terjadi di lapangan, kirinya sering kosong apa enggak gitu loh. Dan waktu gelar nobar minggu kemarin yang kalah lawan Crystal Palace itu di Tin House tuh gue bilang, ini lihat aja nih, oke udah beli Dorgu sekarang, terus Lisandro Martinez kan cedera tuh, ini udah gue bilang Dalot nih selamat, gue bilang gitu. Ini Lisandro Martinez cedera, nanti dia akan mainin Mazrui jadi center half, gue bilang gitu ya. Terus Dalot pasti main lagi, entah di kanan entah di kiri, gue bilang itu. Mungkin di kanan, karena kan Dorgu di kiri. Gue bilang gitu tuh Dinhas. Kejadian dini hari tadi. Dalot dia mainin tetap di kiri, center halfnya tuh Mazrui tadinya Mazrui ditaruh di sisi kiri, Maguire yang di tengah, yang di sisi kanan itu si Lenioro.
ya kan, Patrick Dorgu dia main di kanan. Udah. Babak kedua digantinya si Dorgu. Apa nggak, ini orang kenapa lah gue pikir ya. Dia ganti Dorgu. Dalo tetap di kiri, Mazrui di kanan, gitu ya. Yang dimainin sama dia Garnacho. Oh sorry, Dalo pindah ke kanan. Jadi Garnacho jadi left wing back. Bengek-bengek tuh pemain MU yang belakang, benar gue bilang. Kita kiri gitu. Iya, gitu. Jadi maksud gue nggak ngerti isi kepalanya Amorim itu apa. Gue bukan menghina Amorim, bukan gitu. Gue selalu pada respect kepada siapapun pelatih MU. Tapi ini kan yang jelas apa istilahnya tak kasat. Ini kan kasat mata ya. Jelas terlihat oleh mata bahwa penyakit lu tuh di kiri. Lu punya Dorgu nih yang lu beli secara secara yang benarnya itu kan harusnya dia dimain dia, tapi kenapa lu masih mainin Dalot? Itu gua nggak ngerti. Makanya gua sampai di satu kesimpulan. Gue pick Apa? kesimpulan. Ya itu dia kayaknya. Dia Ini sih guna-guna. diguna-guna sama Glazer. Gak Tapi- masuk akal. Tapi bukannya waktu kita lagi makan kemarin mas, sebelum Fuad kan waktu itu nonton Suci semifinal. Wah keren banget semifinal tuh. Keren, Pecah keren, banget anjing. keren. Terus udah gitu kamu sempat ngobrol-ngobrol sebelumnya, sempat nongkrong. Terus dia bilang keren Ruben Amorim, isinya anak muda sekarang pemain-pemainnya. Ya lu bilang gitu kan? Iya. Jadi gue pikir lu tuh kayak sentimen lu terhadap Ruben Amorim tuh positif, gue pikir. Positif. Cuma kan maksudnya positif kan bukan berarti tidak boleh dikritik dong. Saat Ini ini- Amorim bukan Jokowi, gue bilang ya. Kenapa jadi ke politik sih? Kan kalau dikritik buzzernya marah dulu. Kayak nggak Iya. ada celah. Iya. Mamam no sekarang. Nah, lu kalau ngeliat peta squadnya tuh seperti apa? Apanya nih? Emang secara rata-rata muda ya? Muda. Maksud gua kan, oke, lu ada Ahmad Diallo, kemudian Sama dia lo kepake Lenioro, bener sekarang. kepake ya? terus, Dulu gitu. sama Sholatnya rajin, makanya Ji. sama Ten Hag nggak kepake. Karena Ten Hag kan non muslim. Jadi sekarang timnas pakai Patrick Kluivert nggak ada berkahnya tuh. Ada, karena Patrick Kluivert makan padang pakai tangan, bos. Tuh makan Medan Baru di bawah Pak Erik dipuji. Kata Pak Erik Thohir sudah mengerti kultur Indonesia, bos. Makan nasi padang pakai tangan. Disuruh bro, disuruh. Demi konten maksud lu? Demi konten. Jahat banget. Erick Thohir bro. Ya, lu ngeliat peta squadnya gimana? Oke. Sebenarnya harusnya bagus ya. Ini kan gue pernah bilang bahwa tim ini akan dibangun oleh porosnya ya. Gue bilang itu Lisandro Martinez, kemudian di belakang ya, di tengahnya ada Ugarte sama Mainu harusnya. Tapi Mainu setelah Piala Dunia kemarin tuh turun mainnya. Di depan mereka ada Bruno. Iya ya? Iya. Hilang ya Mainu dia? hilang asli. Makanya Kalau muda nanti masalahnya form ya, form konsistensi sama ya. nanti gue ke situ ya. Tapi maksud gue porosnya nih kayak dari kata Panji. Lisandro Martinez jadi leadernya, kemudian dia beli Euro, kemudian yang beli kemarin kenapa gue bilang beli main muda karena beli si Heaven. Jadi Heaven tuh harusnya pakai nomor 7 kemarin kan. Jadi kan United ada 7 Heaven. Iya dong. Iya kan, tapi dia pakai nomor 26 tuh kalau nggak salah gue gitu. Jadi maksud gue kan kerangkanya itu ya, porosnya United itu harusnya menurut gue, bukan berarti gue lebih pintar dari Amorim, enggak. Ini menurut gue Lisandro Martinez as a leader, kemudian ada si Lenioro yang masih muda, backupnya ada Heaven, kemudian di depannya ada Ugarte sama Maino harusnya gitu ya. Tapi karena Mainu kayak gitu, Iya, ini kan kita harusnya ya idealnya menurut gua harusnya gitu. Tapi kan ini kan form yang kemudian turun kan yang tidak bisa kita prediksi sebelumnya kan gitu loh. Di depannya ada si Bruno, kemudian ada Ahmad dan Højlund. Tadi gue berharap itu tuh porosnya. Baru harusnya lu bentuk tim, tinggal lu sempal-sempalnya aja. Oke, di kirinya gue butuh si A, kanan nanti si B, tandem center half-nya siapa gitu ya. Terus yang jadi pemain di belakang strikernya siapa gitu loh, selain Bruno segala macam, kan tadi ada Ahmad gitu. Harusnya itu idealnya begitu, tapi ternyata form mereka tidak bisa memenuhi ekspektasi kita. Højlund kebanyakan jatuh sama minum, gua harus mabuk mulut orang gitu ya. Iya, bos, lu lihat pasti yang tapi juara. bagus, gue suka sebenarnya ngeliat Højlund. Iya, cuma Suka musim nih. ini benar-benar terjun bebas formnya Iya, gitu loh. iya. Dia mainnya juga kan itu suka banget musim lalu, golnya di FA Cup keren banget gitu Iya. ya. Maksudnya bagus lah, keren banget sih, nggak asisnya yang keren gitu. Tapi kemudian kan mereka ini adalah pemain-pemain muda yang menurut gua ini yang jadi kayaknya kutukan satu sisi buat United. Mereka tidak bisa konsisten. Karena menurut gua terlalu berat beban menyandang pemain United, apalagi lu dapat highlight segitu besarnya. Anthony kemarin tiba-tiba man of the match, man. Real Betis. Iya. Match pertama.
Bangking kalau gitu. Iya. Iya kan, Sancho juga awal-awal sempet tuh yang Dia bilang McTominay juga happy banget di Napoli. happy gitu loh, karena akhirnya gue merasa bahwa klub ini membebani pemain-pemain itu sedemikian besar. Aneh banget. Hah? Aneh banget. Biasanya kan orang kan kalau beli kan dia ngecek mentalitas juga kan, Iya, psikologis gitu iya. ya harusnya ya. Psikologis pada saat dicek mungkin oke, karena mereka belum merasakan tekanan. Tapi pada saat lu masuk ke, ya kayak lu masuk ke Old Trafford deh, lu masuk yang kosong, udah pernah nonton juga udah pernah kan lu, atmosfernya kan beda. Beda. Iya kan. Nah, setiap orang kan pasti punya apa ya? Ini setiap orang kan kemampuan dia untuk menghandle pressure itu kan beda-beda, Ci. Iya. Nah, itu yang gua rasa pemain-pemain muda sekarang, terutama Gen Z, tidak sekuat itu mentalnya. Dari bawa-bawa Gen Z. Asik. Gen Z mah Ya udahlah, generasi paling bapuk lah, udahlah. Gitu. aneh banget. Benar nggak sih? Enggak. Walaupun Generasi aslam, asal apa? asam lambung, dikit-dikit penyakit asam lambung. Gua Kebanyakan ngopi asam lambung. yang gua kasihan sih dari generasi sekarang tuh adalah mereka ketika lagi nonton bola lagi banyak viral nih orang-orang emosi marah-marah. Lu lihat yang kemarin fans Liverpool. Gue nggak mau komen. Lu kenal ya? Enggak lah. Tapi lu tahu yang gue maksud kan? Tuh kan ada dua yang marah-marah. Oh ya, dua-dua fans Liverpool, sorry. Iya, yang satu Yang satu pakai lagi jersey putih sendiri hijau. tuh. Yang putih hijau yang lagi gue ngomongin nih. Ya, Yang yang satu di aing maneh apa gitu ngomongnya Sunda tuh Iya, kalau salah iya, kan iya, gitu. pokoknya sama seorang. Anjing kata gue, anjing lu nonton bola gini banget dah. Kita aja dulu, lu ingat kan nonton final Champions League Wah, gila. 2009 yang Gini. segitu penuhnya fans MU terus Iya. kita kalah gitu ya. Bukannya kami itu nggak ada yang militan. Oh gila lah. Gue aja kadang-kadang kaget nonton bola ngelihat beberapa teman-teman gue kayak Pange atau siapa lagi nyanyi. Atau lu kasih satu teman kita ada namanya Irfan, pendengar lu dulu di Nah, Hard Rock. Irfan kaki Kalau tiga. nonton harus apa? Harus pakai semuanya jersey serba lengkap, MU, bos. semuanya. Ada bantalnya segala Orang macam. apa coba itu, ha? Ekstrim, tapi gue nggak pernah ngelihat perilaku orang kayak gitu. Termasuk yang itu yang sendirian tuh. Yang mukanya kayak Arab kalau nggak Ya, salah. mukanya kayak Arab. Ya. Nah, gua ngerasa Nah, itu tuh for show, iya, for sure. for show. Ya, Cuman pertanyaan gua adalah at what cost gitu. Ya. Maksud gua harga yang lu bayar untuk kayak gitu tuh ngapain nggak worth it. gitu, nggak worth Iya. it. Dan Not mungkin lu worth akan it. bilang, ya gua mah biasa lah viral Iya. gitu kan. Tungguin aja tiba-tiba ada orang yang nyamperin rumah lu, terus gitu ngetok-ketok, terus ngancam-ngancam, Kenapa tuh nggak ada? nampol. Nggak ada. Gila kali. Itu perilaku lu yang nggak pernah bisa gue benarkan itu. Gila. Nggak, karena maksud gue trennya ke arah sana ya. Termasuk Koci juga kan. Koci kan juga gitu mainnya. Maaf ya. Ya, Nggak ya, boleh ya. gue ngomong. boleh. Ini punya lu di tempat gua. boleh. Kalau di tempat gue boleh ngomongin Koci. Boleh. Ya mainnya gitu kan. Karena personality, huge Ya. personality. Cuman And they did it at all cost jadinya gitu loh. Dan menurut gue itu sesuatu yang iya, salah sebenarnya. Iya, sayang. Maksud gue Karena buat apa? kalau gua dari dulu berpendapat Spider-Man tuh udah bilang dari 2010 kalau nggak salah apa Aneh 2007, banget tiba-tiba Spider-Man. Tadi Jokowi. great power comes great responsibility. With great power iya, comes great responsibility. Jadi gue selalu merasa pada saat sebenarnya lu punya suara, makanya kenapa pada saat ya lu tau gue suka misalnya ngeritik gitu ya kan, ngapain sih lu ngomongin politik? Karena gue ngerasa orang-orang yang sekarang let's say dilihat orang, lu punya let's say ada orang yang mau mendengarkan lu, maka lu punya tanggung jawab untuk memberi suatu hal yang benar. Kayak di dalam Islam dibilang balighani walau ayat, sampaikanlah yang benar walau cuma satu ayat. Jadi gua ngerasa Ini datang dari orang yang suka nampol orang pinggir jalan nih. orang-orang yang harusnya bukan orang-orang yang kita bilang lah punya banyak fans, punya banyak pendengar, punya banyak audiens gitu ya. Lu punya tanggung jawab untuk ngedidik mereka juga menurut gua. Iya kan? Iya. Karena sebagai manusia itu adalah value lu jadinya. Iya. Gitu. Tahu nggak yang menarik dari Fuad? Sebelum Fuad adalah personality ya media ya, personality media. Gua nggak mau ngomong cuman internet ya, TV juga bisa aja. Sebelum dia jadi internet atau media personality, dia tuh kalau marah dan kalau berkonflik tuh kelihatan di depan. Semenjak Fuad jadi konten kreator atau jadi media personality, dia kalau konflik justru nggak pernah kelihatan. Tiba-tiba udahan aja sama orang. Gak di layar dia kalau ngamuk Ya sekarang. karena gue belajar untuk apa lu ngelanjutin satu hal yang bikin hati lu nggak nyaman, nggak tenang. Gokil. Kalau gue Nah, lu harus ngomong kayak gitu sebelum nampol orang, Bu.
Jadi baik kalau tadi kayak lu lihat at all cost gitu ya, gue ngerasa orang-orang yang harusnya punya banyak audience gitu ya, lu punya tanggung jawab untuk mencerdaskan mereka, lu punya tanggung jawab untuk memberi mereka let's say a good direction lah, not a wrong direction gitu loh. Karena pada saat lu nyontohin yang kayak tadi yang lu sebut gitu ya, orang ngeliat gitu ya, terus lu bayangin nggak yang internet ini kan sekarang lu nggak bisa memfilter anak umur berapa menonton Ji. Anak umur 12-13 tahun gitu loh. Dan kita kan nggak bisa mengontrol dia jadinya suka karena hal apa. Dan menurut gua itu satu hal yang menjadi tanggung jawab lu gitu. Nah, tapi ini nggak dipikirin sama anak-anak ini. Nah itu maksud gua, nah itulah sebenarnya Olgar kayak gua, Panji dan yang lain-lain itu sebenarnya Olgar. They're Olgar man gitu. Lu gua enggak. Anjing beda setahun setan. Enggak, orang gua masih umur 31. Ya gua 32 berarti ya. Maksud gua itulah sebenarnya tugasnya untuk menjaga agar nggak jadi salah kaprah, nggak jadi lawan arah segala macem gitu menurut gua. Nah itu di United yang nggak ada dengan pemain-pemain mudanya sekarang. Kalau kita ya nggak punya istilahnya Cantona. Iya apa Ya, namanya? lu nggak punya, ya? lu nggak punya Orang di Maverick, locker room Mavericknya, lu nggak punya. Betul. Gitu loh. Bruno nggak? No, nah ini yang pada saat Bruno dibeli tahun 2020, kemudian di 5-6 match dia main bagus gitu terus, wah dia kayak Cantona nih. Gue dari awal gue udah bilang enggak. Bruno tidak seperti Cantona. Oke, dia bisa jadi leader, gue bilang gitu ya. Oke, dia bisa jadi kapten material. Tapi dia tidak punya karisma yang membuat anak-anak muda mau dengar. Plus, ya balik lagi, generasi sekarang itu sangat susah diatur menurut gue Ji. Karena orang-orang kayak Garnacho terus itu ngerasa pada saat mereka 1-2 game main bagus diululukan, apa udah dibikinin lagu segala macam, mereka ngerasa punya fans di belakang, sehingga kemauan mereka untuk mendengar itu berkurang menurut gua. Itu yang tidak ada di United sekarang. Lu ingat dulu Alan Hansen bilang you cannot win anything with the kids. Kalau nggak salah kan itu dia bilang. Pada saat Class of 92 naik, United cuma punya Cantona, ada Brian Robson, ada Brian McClare, ada Mark Hughes juga masih ada masalah saat itu, ada Steve Bruce gitu ya. Mereka lah Olgar yang ngejagain mereka. Dan pada saat itu internet tuh nggak kayak sekarang. Iya, itu pengaruh banget. Ya kayak si Garnacho aja kemarin kan sempat ada bocor berita bahwa dia membayar satu akun, kalau nggak salah satu akun itu dihandle sama adiknya yang isinya memuja-muja dia. Dan itu jadi akun dengan fanbase lah jadinya gitu loh. Walaupun nggak eksplisit, oh ini benar nih si Garnacho nih gini, enggak. Isunya itu dipegang sama adiknya apa abangnya dia, gue lupa gitu loh. Maksud gua kan sekarang mereka bisa begini. Lu kebayang nggak kalau dulu Beckham begitu pelipisnya kena sepatu, videoin tuh misalnya Maniki Bat gitu ya. Kan dia temenan kan. Wah anjing iya. Lu yang post deh biar viral, biar mati nih Sir Alex. Kan kasarnya bisa gitu men. Kalau sekarang kan ya gampang banget gitu Ji gitu loh. Emang siapa ya sekarang Nggak ada Maverick. Siapa sih? Nggak ada Maverick. Maverick terakhir tuh gua rasa ya John Terry. Casemiro enggak, karena dia terlalu pendiam. Masa orang kerja yang ngomelin Bruno mulu di lapangan gitu kan? Enggak ya? Enggak. Secara auranya enggak gitu loh. Dia tuh lebih yang diam lah. Casemiro tuh multiple champion. Iya, Farhan. Terus gitu si Lisandro Martinez juara dunia. Rafael Varane waktu itu kan juga ada. Varane ya betul. Iya, balik lagi. Mungkin anak-anak ini tidak mau mendengar mereka gitu loh. Serba susah di bawah Solskjaer masih nggak didengerin. Iya. Kalau Pogba balik ada gosipnya tuh. Aduh, udah nggak bos, sudah lewat bos, tolonglah. Men, lu berharap apa dari orang nih yang pada saat dia memutuskan cabut itu dia bilang kan United make a mistake to let me go atau apalah kalau nggak salah gue itu dia bilang begitu. Akhirnya apa pada saat pun dia balik ke Juve dia tidak bisa menampilkan performa terbaiknya dia. Bahkan doping men. Dan lu dia mau sih balikin orang kayak gitu sampai gitu. Sekarang masih nggak nganggur. Iya dia nggak ngaku gitu loh. Ya mana ada yang ngaku dulu siapa korupsi IKTP juga nggak ngaku orangnya gitu. Itu meleng-melengnya aneh banget nih buat nih, bahaya mulu. Soalnya kan kritik kan si Pogba posting dia karikatur dia Mama Diallo. Iya. Terus dia bilang lihat apa yang terjadi di masa depan dia terus gitu. Dibilang apakah ada klub besar yang mau ngangkut Pogba? Ragu. Tapi saat ini MU juga bukan klub besar. Jadi mungkin Pogba ngerasa
bisa kali ini Bisa juga kali. lagi jelek gitu rasanya. Tapi Ini lu nggak klub mau. ini klub tolol nih, bisa kali ini gue Iya, iya sih, tipu-tipuin udah mau gitu gua kan. masuk lah. Iya gitu. Kita keluar saja. Iya, tahu gua. Nah kalau dengan kondisi sekarang kan jelek banget ini. Jelek banget. Men, 7 kali kalah satu musim di kandang itu terburuk dari 1890 berapa gitu. 7 kali kalah di Old Trafford. Ini nasibnya nggak panjang atau gimana nih? Amorim. Nah, kalau gua sekarang ya, you have to stick with the plan. Karena kan dia juga Dulu masuk juga di gitu, Ten Hag juga gitu. Gue Nah, gue itu. sejujurnya mikir Ten Hag lama. Gue pikir bakal lama tuh. harusnya Kaget gue juga gua. berharap gitu ya. Karena gini, pada saat si Amorim masuk, itu dia masuk di sepertiga jalan. Oke, di sepertiga jalan. Dia harus memanage pemain-pemain yang bukan pilihannya dia. Yang dia tidak kenal sama sekali. Kecuali paling mungkin dia kenal si Dalot sama si Bruno karena satu keluarga negaraan lah kita bilang gitu ya. Mungkin secara bahasa ya dia bisa ngobrol sama si Lisandro Martinez sama Casemiro gitu kasarnya ya. In Portugis walaupun ya dia kan juga bisa bahasa Inggris segala macam gitu loh. Maksud gua, you have to stick with the plan karena ini harga dari yang harga yang harus lu bayar dengan kemarin memecat Ten Hag. Lu cemplungin ini orang yang dianggap salah satu pelatih muda berbakat di Eropa sama si Sporting Lisbon tuh dia nggak pernah kalah sampai 52 match kalau gue nggak salah gitu ya, apa 50 gitu, sehingga lu diangkut ke MU dan dia orang yang keras kepala. Nah, satu sisi gue ngeliat dia di sini mirip sama Sir Alex. Sir Alex itu kan juga keras kepala dulu, dia mau cadangin Beckham dia cadangin gitu ya. tapi Fu, yang manage MU itu nggak ada yang nggak keras kepala. Iya, Van Gaal, Van Gaal apalagi. Mourinho. Cuma mereka keras kepala tapi berkonflik Masa sama pemain Ten Hag? jadinya. Ya. Iya kan, jadi berkonflik sama pemain. Mourinho berkonflik sama pemain, sama Pogba, Ya. Van Gaal gitu ya, sama Di Maria apa siapa gitu kan. Kemudian ya Ten Hag juga berkonflik dengan Sancho, dengan Ronaldo gitu kan. Nah, kalau dia kan enggak. Oke, dia bukan berkonflik sama Rashford menurut gue ya, karena memang ini yang harus dibersihkan. Cuma memang dia bukan orang yang manis-manis segala, tapi langsung dihajar sama dia. Diomongin di Dia depan. omongin bahwa emang lu nggak perform di latihan gitu loh. Jadi kenapa harus gua harus gua sertakan lu ke tim, kasarnya kan begitu. Dan juga dibahas lu ngeliat nggak yang Rooney, Neville. Oh iya, we had overlap yang terkait Rashford kan? Iya. Iya, ya udah better lu pergi kan kata Rooney gitu. Iya. Rooney Better juga lu bilang, pergi lu gitu. ngapain ya latihannya kayak gitu? Iya. Dia bingung sendiri. Bingung sendiri. Roy Keane juga ngomel sendiri kalau emang Kesel, lu mau pindah. Roy Keane kesel dulu, kesel tuh. Roy Keane bilang kalau Iya. mau pindah justru main bagus Main lah. bagus, iya. Biar ada nilainya. Ada gitu. ya value lu nambah gitu loh. Harga lu akan ketahuan gitu loh. Iya. Ini kan enggak gitu. Nah, ini maksud gua hal-hal yang Aneh banget. sayang tidak banget bisa Rashford. dipersihkan sama orang-orang yang dulu kan gitu loh. Nah, kalau gua ngelihatnya jadinya kayak akhirnya ini klub butuh apa ya? Butuh bintang untuk dijual. Pada saat lu balikin Pogba, jualan kaos segala macam bla 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 bla, kan sebenarnya tujuannya itu. United kan jadi klub yang cuma ngejual jersey. Ini kita boleh belok kanan sini nggak sih? Nggak bisa. Boleh ya? Nggak bisa kanan. Oh bukan, kanan satu lagi. Kalau ini Ya, kan kanan hutan satu kayu lagi, kan. betul. Ini kan hutan kayu kiri. Ini kan golf. Yang satu lagi boleh kan? Iya, Sorry. betul. Nah, maksud gua pada saat United beli Pogba, terus beli dulu Memphis Depay segala macam, menjadi klub yang menjual apa ya? Kebintangan aja. Gua belum pemain. lupa kita punya Depay. Iya kan? Iya. Falcao. Iya kan? Depay itu top scorer dulu di PSV pada saat datang. Tapi pada saat dia pindah ke United nggak bisa perform, men. Apa yang kalau menurut lu bukan karena masalah psikis atau mental sehingga orang bisa kayak gitu? Aneh. Kan aneh. Gitu. Ya, kalau gue sih keyakinannya adalah nggak ada keberlanjutan pemain gitu. Karena pemain ngikutin pelatih yang lu pilih, pelatihnya ganti, tipikal pemainnya ganti mulu. Jadi Iya, tidak ada yang konsisten untuk mau Iya, jadi kayak apa tiap gitu kali kan. masuk selalu kesisa Iya. pemain kemarin dengan gaya bermain kemarin. Iya, belanja lagi punya dipecat, pelatih berikutnya Iya. jebak sama yang kayak gini gitu. Betul. Nah, itu kan maksudnya Itu gua terjadi bilang. sama Ruben juga. Makanya kan gue bilang, you have to stick with the plan jadinya. Iya kan? Lu biarin dia beresin ini tim dulu gitu kan. Terus selesaiin aja kayak sama Ten Hag juga sebenarnya gue bilang kemarin tuh lu selesaiin aja sampai selesai kontraknya. Mau nanti Bilang sama akhir siapa? musim. Sama Glazer. Kemarin gue bilang Di kontennya Gista gue bilang kayak di Oh. Boys itu gue bilang ibarat kapal nih. Lu tuh selalu nih United gue bilang ya. Jalan terus ada badai. Kapalnya putar balik. Jadi lu nggak akan pernah bisa ngelewatin cobaan terberat itu. Harusnya kan pelaut yang handal adalah yang bisa melewati gelombang yang besar, kan lebih kurang itu. Waktu itu gue bikin pengumuman jadinya pada saat kapalnya lewat terus ada badai besar segala macam, lu putar balik. Terus agak terang dikit lu jalanin lagi. Ya gitu-gitu mulu lu jadinya. Kalau itu gue bilang bahwa ya lu lewatin aja badai sehingga lu tahu serusak apa nih kapal lu. Kalau jadinya rusak semua terus mati kan ya udah selesai lu di building dari awal kan. Yang Iya susah kan? adalah itu kapal
hidup matinya dinilai sama perspektif publik. Nah, Sehingga yang punya kapal panik. takut. Balik aja deh. Nah, gitu. itu takut kan. Sebenarnya kan kalau penghalangnya ini aspek bisnis menurut bisnis, Iya. mereka takut value-nya turun. gue. Iya. Pada saat gini loh, pada saat United perform jelek segala macam, mungkin nilai sahamnya turun kan? Jadinya. Iya. Iya kan? Iya. Sehingga kan ya lu tau Amerika kan bisnis banget kan Inggris Iya. itu kan. Jadi Apapun itu yang terjadi jangan nilai turun. jangan nilai turun. Iya. Sehingga menurut gua cuma tambal sulam yang dilakukan Ji. Iya. Gitu loh. Itu yang menurut gua harusnya jangan dilakukan. Ya udah lu jalanin aja. Pada saat Ten Hag kemarin juga gua bilang beresin aja sampai akhir musim nggak apa-apa gitu. Even harus degradasi gitu kasarnya. Sehingga pemain-pemain kayak Rashford, kayak Anthony waktu masih ada, kayak Garna, Dalot, siapapun segala macam mereka kan tersadar bahwa sekarang lu bermain di level yang bawah. Kalau lu mau meningkatkan nilai lu, maka lu bantulah klub ini kembali ke habitatnya dengan performa yang bagus. Logikanya begitu menurut gua. Iya. Iya kan? Karena kalau lu nggak degradasi, lu cuma stay di situ, lu mungkin udah nyaman jadinya pemain-pemain itu. Ya nggak apa-apa, gua tetap dapat gaji yang besar. United nggak lolos champion ya nggak apa-apa, gua tetap dapat gaji yang besar. Gitu loh. Mereka Kalau nyaman dengan itu. Gitu. Kalau dalam kondisi gini berarti kita realistisnya selesai mah nggak akan mungkin masuk Champions League. bukan Champions League, Europa League enggak. Kalau gue justru berharap memang di sejajan nggak perlu degradasi dia udah gitu. Karena gue kepengen ngeliat Kasian banget. kayak Juve. Standarnya langsung jauh gitu ya. Iya, kayak Juve waktu degradasi kan lu lihat sendiri pemain yang bertahan siapa? Del Piero, Buffon, terus Nedved nggak salah bertahan dia. Itu kan orang-orang yang akhirnya punya nilai lebih di mata fans kan? Karena pada saat mereka bisa menaikkan Juve kembali ke Serie A, they're truly a hero menurut gue. Lu main di Serie B, terus gajinya nggak gede-gede banget gitu kasarnya ya. Terus lu berjuang bersama gitu loh. Itu yang harus dilakukan sama pemilik ini menurut gua. Lu lawan aja udah badainya gitu. Lu lawan badainya, lu akan kelihatan. Kalau ada nanti pemain yang gue cabut deh guys, berarti emang dia tidak sesuai dengan klub udah gitu. Lu emang nggak mau berjuang bersama klub ini gitu. Daripada sekarang lu ada juga lu main yang ogah-ogahan, kan Iya. banyak banget tuh. Apa potongannya Rashford yang jogging, Pogba juga dulu ada, even Garnacho gitu. Ya yang itu gua lihat. itu hanya bisa terjadi ketika orang sudah tidak mau menganggap United sebagai bisnis gitu. Jadi kalau Iya. aspek bisnisnya udah longgar, Iya. udahlah udah nggak ada yang merhatiin juga. Jadi mereka bisa melakukan semaunya. Iya gitu loh. Dan kan orang tapi dulu Sir Alex juga udah ada Glazer, itulah dia bedanya. Sir Alex pada saat Glazer masuk dia coachnya udah jadi dewa. Udah jadi. Apapun yang dia bilang pasti diikutin sama klub. Betul. Gitu loh. Glazer nggak bisa semau-maunya. Waktu ngebangun nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Nah, pada saat Sir Alex cabut barulah mereka ngerasa benar-benar gue yang punya, apalagi penggantinya kemudian hancur gitu loh. Dan pemilihan beli pemain yang salah segala macam itu diterusin, bayar pemain sesuka hati, gajinya gede-gede, yang mengakibatkan apa? Susah lu mau ngejual mereka lagi kan. Itu kan dari ya kayak orang bilang ikan busuk dari kepala. Siapa yang bilang kayak gitu? Itu ujar-ujar kita sekolah dulu, men. Presiden kita. Pak Prabowo udah bilang gitu. Gue nggak mau bawa politik aja. Dari tadi lu yang belok ke politik mulu. Tapi Bener kan? Ikan busuk dari kepala. Kepalanya. Glazer segala macam. Lu lihat yang benar Ronaldo bilang bahwa tidak ada perbaikan fasilitas dari pertama dia datang segala macam. Lah itu kan harusnya tanggung jawab lu sebagai pemilik gitu. ya itu dia nggak mau keluar duit. Yang ada apa? Lu ngambilin dividen walaupun klub itu merugi. Ya. Gitu. Kalau gue itu United sekarang itu, kalau sekarang ya udah stick with the plan with Amorim, walaupun gue ngerasa gila-gilanya ini orang pada dini hari tadi gue nonton anjing Dor gue ditaruh di kanan. Terus dia tuh kan yang paling suka itu ya menit 50-55 kalau dia rasa udah nggak oke, langsung ganti pemain. Ya dimasukin Garnacho gitu loh. Lu nonton Garnacho lawan Crystal Palace, dari 7 kali percobaan dribble kalau nggak salah apa duel sama lawan, nggak ada menangnya. Sampai kemarin gue dikasih screenshot statistiknya Garnacho tuh. Gue bukan benci sama Garnacho, nggak, cuma bagi gue he's not fit to the club aja udah gitu loh. Enggak ya Gila udah. nih pemain-pemain muda United gini semua kelakuannya. Iya benar kan, lu lihat tuh gitu semua kelakuannya udah selesai gitu. Sayang bagi gue. Nah itu kenapa tadi gue bilang tim ini butuh maverick gitu loh. Harusnya harapan tuh ada tadi di Casemiro sama mungkin Varane. Ansari Lubis bagus. Wah men, anak Medan, gak ada lawan. Bima Sakti situ keren. Saat ini posisi kendaraan sudah mendekati rumah gua. Jadi kita plus sudah lebih dari setengah jam juga.
Ini adalah hasil ngobrol-ngobrol dengan Fuad aka Bang Fu terkait Manchester United dan hal-hal lain. Kalau mau menemui Fuad lebih rutin silakan hadir ke pertama podcast bola. Podcast bola. Di mana lagi lu? Enggak ada, gue bikin bola jalan aja kan. Bola jalan ya. Bola jalan. Tapi ya buat Gen Z kalian harus lebih tough lah. Kami sayang ya sama kalian sebenarnya. Bener kan? Gitu. Wah, ini satu fun fact ya. Gua tuh di Medan panggilan gua Ad. Begitu gue di Jakarta sampai tahun 2006 gue kenal si Panji ini, baru dia manggil gue Fu, dalam kayak orang Cina nama gue, tapi gara-gara dia manggil Fu jadi sekarang semua orang manggil gue Fu jadinya. Emang ya? Lu yang pertama manggil waktu itu di Hard Rock. Fu. Iya. Ad. Lu manggil gue Fu dari awal. Aneh Ad. Iya. Ad. Iya, gue dipanggil Ad di Medan, semua manggil gue Ad. Sekarang udah orang Jakarta. Bang Fu daripada Bang Ad. Banget jadi. Iya, tambahin S di bangsa. Bangsa. Terima kasih banyak semuanya. Thank you, bye. Bye.